Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel Fitriati LM. Kali ini kita akan membahas tentang finite state automata dengan output. Kemudian kita akan fokus pada mesin Moore dan mesin Mealy. Pada mesin Moore di sini kita lihat suatu keterbatasan dari finite state automata yang sudah kita pelajari selama ini. Keputusannya terbatas pada diterima atau ditolak. Otomata tersebut biasanya disebut dengan atau sebagai acceptor. Dalam hal ini finite state acceptor. Kita bisa mengkonstruksikan sebuah finite state automata yang memiliki keputusan beberapa keluaran atau output. Dalam hal ini, otomata juga tersebut akan dikenal sebagai transducer. Pada mesin Moore di sini, output akan berasosiasi dengan state. Mesin Moore di sini didefinisikan dalam 6 tupel yang terdiri dari key, sigma, transisi, kemudian ada S, delta, lambda. Oke, ini 6 tupelnya ya. Di mana isi masing-masing tersebut, key-nya itu sebagai himpunan state, kemudian sigmanya himpunan simbol inputnya, kemudian ada fungsi transisi, kemudian S-nya sebagai simbol awal, kemudian delta itu untuk himpunan output, sedangkan lambdanya adalah fungsi output untuk setiap state. Oke, teman-teman harus memperhatikan juga. Coba lihat di situ ya, komponen state finalnya dari DFA itu hilang. Kenapa? Karena di sini keputusan dimunculkan sebagai output. Oke ya, kita akan lihat pada studi kasusnya. Ya, diketahui di sini ya, sudah dibuatkan konfigurasi mesinnya, ada key, sigma, S, delta, dan lambda. Oke, masukkan di sini key-nya, ada 3 state, kemudian inputnya 0 dan 1, kemudian inputnya nanti berupa dalam biner. Oke, kemudian deltanya ada 0, 1, 2, ini adalah penempatan untuk output pada kasusnya. Oke, nanti kita akan membuat dengan hasil sisa pembagian. Oke, lambdanya di sini ya, ada Q0 untuk 0, Q1 untuk 1, dan Q2 untuk 2. Bagaimana prosesnya kita lihat? Oke, ini mesin Moore ya untuk modulus 3. Ya, kita masukkan studi kasusnya, misalkan 5 mod 3, 5 dalam biner. Oke, input 5 dalam biner. 0, 1, 0, 1 ya. Atau kita langsung saja ke 101 juga bisa, ke dalam mesin. Urutkan ya, urutkan state yang dicapai. Ada Q0, ada Q1, ada Q2. Dia berhentinya di mana nih dari 101 ini atau 101? Oke, mau menggunakan yang 4 digit bisa atau yang 3 digit juga bisa. Oke, kita lihat ya, 5 di sini bisa 0, 1, 01, oke, berhentinya di Q2, atau 101 juga berhentinya di Q2. Oke ya, berarti ini lambdanya, deltanya pun ada posisinya yang 2 desimal. Oke, perhatikan state akhir yang dicapai, di situ ada Q2 atau ada lambda Q2 ya. Ini posisinya 2. Maka 5 mod 3 itu sisa pembagiannya ada 2. Oke, seperti itu ya. Kemudian kita lihat lagi dengan kasus 10 mod 3. Oke ya, inputkan 10 dalam biner ya, 10, 10. Oke ya, 10, 10. Oke, dia berhentinya di Q1 ya. Oke, perhatikan state yang dicapai dari Q0 ke Q1, kemudian ke Q2, Q2 ke Q2, dan ke Q1. Oke, berhentinya itu ada di 1 desimal. Perhatikan state-nya yang dicapai itu ada di Q1 ya. Apakah betul 10 mod 3 itu sisanya 1? Ya, silahkan teman-teman di cross check kembali. Oke ya.
Kemudian kita lihat berhentinya di mana, sehingga teman-teman bisa mencoba lagi ya dengan modulus yang lain atau dengan mode yang lain. Oke, kita masuk pada mesin mili. Ya, bila output pada mesin more itu berasosiasi dengan state, maka kalau output pada mesin mili itu akan berasosiasi dengan transisi. Masih menggunakan 6 tuple juga, gitu ya. Di sini himpunan state, simbol input, kemudian fungsi transisi, state awal, himpunan output, dan fungsi output untuk setiap setnya sama. Artinya pada FSA dengan output ini ya ketetapannya ada di 6 tuple. Tinggal yang berasosiasinya saja. Jika more itu dengan state, maka mili dengan transisi. Oke, kita lihat lagi penerapannya pada mesin mili ya. Mesin itu akan mengeluarkan output apakah menerima atau kalimatnya iya atau ditolak. Ya, kita simbolkan dengan Y dan T. Ya, untuk suatu masukan di sini. Di mana mesin akan mengeluarkan output Y bila menerima untai yang memiliki akhiran 2 simbol berurutan yang sama. Atau kita buatkan ekspresi regulernya. Ini ya, masih ingat teman-teman ya, materi 2 terakhir. Oke, ada 0 plus 1 asterik atau 01 bintang ya, 00 plus 11. Oke. Ada yang dihilangkan atau dia tidak muncul sama sekali gitu ya. Nah, kita buatkan ekspresinya, kemudian baru masuk ke dalam gambar atau diagramnya. Oke, sengaja di sini dibawa mengeluarkan output Y, iya gitu ya. Bila menerima untai, berarti ini kata lain dari state akhir ya, finalnya ya, gitu. Jadi kalau milih dia pakai iya dan tidak. Oke, di situ ya catatannya yang harus diingat, memiliki akhiran 2 simbol berurutan yang sama. Oke, teman-teman harus perhatikan itu ya. Oke, kita lihat ini konfigurasi dari mesin mili. Ya, masukkan di sini key-nya, sigmanya, kemudian delta. Deltanya iya dan tidak, kemudian masukkan lambda untuk Q0 0. Ya, Q0 untuk 0 diterima atau tidak? Ya, dia baru berhenti di Q1. Ya, baru berhenti di Q1. Berarti dia ditolak. Kemudian Q0 untuk 1. Ya, dia juga 1. Oke, belum diterima. Kemudian Q1 untuk 0. Oke, dia menerima ya 2. Ya, sama 0 dari Q0 dan dari diri sendiri. Makanya di sini 0 ya ada di posisi Q10. Kemudian Q11, oke, Q11 ditolak karena dia baru 1 ya. Kemudian Q20, oke, ke Q1 dia masih ya memberikan 1 ya, sedangkan Q21 diterima. Oke, atau iya. Oke, teman-teman di sini bisa dilihat kembali pada ekspresi regulernya. Gitu ya. Kita lihat contoh input yang diterimanya, ekspresi regulernya, lihat di sini sehingga teman-teman juga bisa membaca ya berhentinya di mana. Kalau yang baris ke bawah ini sangat terlihat sekali ya. Oke. 01011 0 ke sini 1 0 balik lagi 1 dan 1. Oke, dia berhenti di Q2 seperti itu ya. Dan seterusnya teman-teman juga bisa lihat ya. Bisa lihat perbedaan dari mesin more dan mesin mili. Sehingga ketika mengekspresikan atau membuat konfigurasinya teman-teman bisa secara berurutan. Oke, itu saja materi pada finite state automata dengan output. Teman-teman bisa lagi mencoba materinya, kemudian sumber bacaannya dibaca,
Kemudian silahkan dicoba penyelesaiannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.